Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Kita jumpa lagi di session video saya kali ini. Untuk video ini saya ingin cerita-cerita ke teman-teman ya. Beberapa waktu yang lalu nih, saya tiba-tiba teringat dengan satu orang sahabat saya di waktu saya kuliah dulu. Ya karena pertemanan saya dengan beliau itu ya cukup dekat. Hanya saja sekarang ini sudah lost kontak, sudah lebih daripada 10 tahun. Saya tidak bisa melihat atau tidak punya kontak beliau. Jadi saya sengaja membuat video ini ke publik ya, agar mungkin saja ada yang menonton video saya ini, tolong dong di-share, mana tahu bisa sampai ke beliau ya. Karena ketika saya cari identitas beliau di Google masih ada, orangnya masih ada, tempatnya di mana dia bekerja masih ada. Jadi tiba-tiba saya teringat ya beberapa hari yang lalu dengan satu orang sahabat saya ini, dan sampai ada dalam mimpi saya ketika saya tidur. Jadi di dalam mimpi itu saya bertanya kepada teman-teman, siapa yang tahu nomor kontak beliau, nomor WA-nya ataupun media sosialnya. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Lalu seketika saya bangun tidur pagi-pagi, saya cari, saya searching di Google, ternyata ada. Nanti saya tampilkan di layar ya. Namanya Muhammad Rusdi Namsa. Beliau ini adalah sesuai yang saya cari di Google ya. Beliau ini sekarang dosen di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi ilmu pemerintahan. Nah, itu yang sesuai yang saya cari. Jadi pertemanan saya dengan beliau itu sangat berkesan ya. Berkesan banget. Yang membuat saya berkesan adalah suatu kali. Jadi ceritanya dulu ya. Saya berteman dengan beliau itu memang beda kampus. Beliau dulu kuliah kuliah S1-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya sendiri kuliah di Universitas Respati Yogyakarta. Jadi kami di kampus yang berbeda. Cuma kenapa saya bisa kenal dengan beliau? Karena saya sering ikut program khurus fisabilillah ataupun keluar 3 hari, atau ikut program dakwah 3 hari iktikaf di masjid. Waktu itu kami berkumpul di Masjid Al-Ittihad di Yogyakarta, di Jalan Kaliurang di Gang Durmo waktu itu. Jadi di zaman itu banyak sekali mahasiswa itu setiap bulan ikut program itikaf. Nah, salah satunya beliau juga ikut, dan saya juga selalu ikut dengan gerombongan itu. Jadi beberapa kali saya pernah sering ngobrol serius dengan beliau, sering bercanda juga. Jadi yang paling berkesan suatu ketika nih saya hadir di malam Sabko Jari, nah, istilahnya kalau malam Sabko Jari itu adalah malam markas ataupun malam Jumat ya. Malam Jumat itu biasanya kan ada pengajian di Masjid Al-Ittihad itu. Nah, suatu kali saya hadir di situ di malam Jumat itu. Di zaman itu saya tidak punya kendaraan bermotor. Jadi dulunya awalnya saya punya, cuma karena itu kan dipinjemin oleh paman. Jadi saya balikin motornya ke paman. Ya sudah, setelah itu saya nggak punya lagi kendaraan. Jadi saya itu ke Masjid Al-Ittihad itu dari tempat tinggal saya di asrama Kepulauan Riau di Jalan Nitian, Yogyakarta. Itu dari situ ke markas, ke Masjid Al-Ittihad itu saya berjalan kaki. Mohon maaf. Saya naik sepeda ya, naik sepeda. Itu pun juga sepeda yang saya pinjam dari teman saya, bukan sepeda saya sendiri. Jadi setelah selesai ceramah di masjid itu waktu itu tahun 2014, entah bulan berapa itu saya lupa. Hujan gerimis ya, tidak lebat banget sih, pokoknya hujan turun ya, hujan turun. Kemudian ya udah saya putusin untuk pulang. Jadi tidak itikaf di masjid waktu itu, saya putuskan untuk pulang saja dengan menggayuh sepeda. Lalu si Rusdi ini melihat saya, mau kemana katanya. Saya bilang saya mau pulang, saya bilang gitu. Kan hujan katanya gitu. Ya nggak apa-apa lah, kan nanti juga sampai. Nggak apa-apa, nanti kalau basah juga ntar kan bisa ganti baju, saya bilang gitu. Ya, aduh kasihan banget kamu ya, hujan-hujanan. Saya antar aja ya katanya. Nggak usah, saya bilang nggak usah, saya balik aja sendiri, bisa kok. Lagian kalau seandainya kamu antar, kan saya naik sepeda, ntar gimana? Sepeda saya tinggal, saya bilang gitu.
Saya berpikirnya itu dia waktu itu bakal nganterin tuh pakai sepeda motor gitu kan. Karena memang sehari-hari kalau begitu saya kenal dia, saya belum pernah lihat dia pakai mobil. Jadi saya selalu lihat dia pakai sepeda motor, gitu. Jadi nggak usah deh, nggak apa-apa. Nggak, lagian juga kan saya biar tahu tempat kos kamu, tempat asrama kamu, katanya gitu. Jadi singkat ceritanya ya udah, karena saya agak dipaksa gitu ya. Ya udah saya mau, ya nggak, udah nggak apa-apa deh kalau gitu, ya udah nggak apa-apa. Eh, jadi saya dianterin. Jadi selama di perjalanan tuh dia cerita sudah mendapatkan beasiswa dari LPDP untuk melanjutkan S2 ke India. Ya, ya pokoknya perbincangan tuh anu lah, hangat lah, asyik dan sangat akrab saya dengan dia itu. Jadi saya bertanya bagaimana dia bisa lulus S2, lulus diterima beasiswa LPDP, bagaimana prosesnya. Saya juga mau dong nanti untuk daftar beasiswa. Terus kamu bahasa Inggrisnya bagaimana? Pokoknya saya bertanya banyak hal. Sehingga singkat cerita ketika apa namanya di perjalanan saya sampailah di tempat saya kan, di tempat asrama, tempat tinggal saya waktu itu. Ya sudah, dia nggak masuk, hanya nganterin sampai di pintu aja dan pulang. Dan besok paginya dia datang lagi pakai mobil dengan temennya, dengan teman saya juga sih, nganterin sepeda saya. Ya Allah, baik banget itu orang. Nganterin sepeda saya yang saya tinggalin di Masjid Al-Ittihad waktu itu. Nah, gitu. Dan singkat cerita dia pun ke India ya. Setelah ini kejadian lama berlalu, dia pun saya dengar sudah ke India. Ke India waktu itu bukan langsung S2 ya, tapi apa namanya? Bukan, ternyata dia itu waktu itu sudah pulang dari India ya. Jadi beberapa minggu kemudian sebelum dia pergi ke India, kabarnya ini baru pulang nih kan, dia datang lagi silaturahmi ke tempat saya. Itu baik banget, dia bawa kue, ngobrol asyik dengan saya. Kemudian apa ya, pokoknya baik banget deh. Sampai mijit-mijit badan saya gitu. Pokoknya kamu kok baik banget seperti ini, saya bilang gitu. Iya, saya kan di India itu melihat orang-orang yang akhlaknya baik, jadi ya saya terkesan, ya belajar aja, belajar meniru akhlak mereka aja, katanya gitu. Ya sudah, dan singkat cerita beliau pun pulang. Ya pertemanan kami masih berlanjut sampai akhirnya saya pun pulang ke Batam karena saya sudah lulus. Dia pun nggak lama sudah lulus juga, sudah lulus S1 juga. Dan dia saya dengar sudah melanjutkan S2 ke India waktu itu. Dan selama dia di India, saya ingin kontak beliau, kontak WA, kontak Facebook, pokoknya media sosial nggak bisa. Jadi media sosialnya langsung terhapus, semua Facebook dia, Instagram apapun, saya nggak bisa connect. Dan saya tanya teman-teman yang lain yang juga dekat dengan dia, juga lost kontak dengan beliau itu, Rusdi Namsa. Sampai sekarang pun, sampai sekarang pun saya lost kontak dengan beliau. Dan itu dia, makanya teman-teman yang ada di Maluku Utara, kalau misalnya Anda melihat video ini, tolong di-share. Kalau ada teman-teman Anda yang kebetulan kuliah di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tolong sampaikan video ini kepada beliau. Mudah-mudahan beliau bisa melihat saya langsung. Dan ingat, tolong nanti saya di DM ya. Kalau bagi yang melihat ini di YouTube, nomor WA saya ini saya tampilkan di layar. Silakan nanti sampaikan beliau, tolong saya minta nomor WA-nya, atau beliau langsung kontak saya lewat WA ya. Nomor WA saya tampilkan di layar bagi yang di di YouTube ya. Tapi kalau yang di TikTok dan di yang lain bisa nanti DM saya. Di TikTok, di Instagram bisa nanti DM saya. Mudah-mudahan Allah SWT bisa kembali menghubungkan saya dengan beliau ini, karena saya sudah kangen banget. Itu dari 2013 sampai sekarang 2025 belum ada kontak sama sekali. Dan buat saya pertemuan itu, buat saya kehadiran dia yang membantu saya untuk pulang di hari hujan itu buat saya berkesan banget. Ya, semoga bisa berjumpa lagi, dan semoga Rusdi Namsa bisa melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.